penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran. Karena pentingnya hal tersebut, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tersebut. Kami meliputi Ahmad Alvin, Ahmad Safiul Anam, Salma Putri Harapan, Siska Malinda, dan Arif Asila Majid akan membahasnya. Selamat menyimak! Yang pertama, definisi anggaran. Pengertian akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran perusahaan yang kemudian bertujuan membandingkan dengan pengeluaran yang sebenarnya atau bisa disebut dengan aktual. Selanjutnya yaitu unsur-unsur akuntansi anggaran. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada kegiatan perusahaan, yang ketiga ada unit satuan moneter atau budget, yang terakhir ada periode waktu. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang dengan spesifikasi khusus. Misalnya, disusun secara sistematis mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter. Yang kedua ada kegiatan perusahaan. Unsur ini bermakna bahwa budget mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada di dalam perusahaan, baik dari segi pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu unit satuan moneter. Budget dinyatakan dalam satuan moneter yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam, yakni satuan rupiah. Mengingat satuan dari berbagai kegiatan pada dasarnya berbeda, misalnya untuk bahan mentah kilogram, tenaga kerja per jam, dan minggu seterusnya. Selanjutnya itu periode waktu. Unsur ini menyatakan bahwa budget berlaku untuk masa datang dan jangka waktu tertentu. Dengan adanya hal ini berarti bisa dikatakan bahwa apa yang dimuat dalam budget adalah taksiran forecast tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang dalam satu periode yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada budget taksiran atau forecasting budget, yang kedua ada budget variabel, yang ketiga ada laporan budget atau budget report. Yang pertama, budget taksiran atau forecasting budget berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dan keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu tertentu pada waktu yang akan datang. Yang kedua ada budget variabel berisi tentang tingkat perubahan atau variabilitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya atau semi variabel. Sehubungan dengan adanya produktivitas perusahaan, analisa statistika dan matematika pembantu yang dipergunakan untuk membuat taksiran-taksiran serta mengadakan penilaian atau evaluasi dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Yang terakhir ada laporan budget atau budget report, yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara budget dan hasilnya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan sebab-sebabnya, baik yang bersifat positif atau menguntungkan maupun negatif atau merugikan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan akuntansi anggaran. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan, modal kerja yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki, kapasitas perusahaan yang dimiliki, dan lain-lain. Selanjutnya itu faktor eksternal. Adalah faktor-faktor yang ada di luar perusahaan tapi mempengaruhi kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, penyebaran penduduk, agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Itu mengapa perusahaan perlu menyusun anggaran? Penyusunan anggaran adalah siklus penting bagi perusahaan untuk membantu pebisnis atau pelaksanaan dalam perencanaan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan perusahaan. Karakteristik anggaran. Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran dinyatakan dalam suatu keuangan dan sebuah selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Keempat, usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Keenam, secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dan dianalisis dan dijelaskan. Anggaran merupakan rencana aktivitas yang akan menjadi pedoman untuk melaksanakan serangkaian aktivitas tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran memerlukan berbagai tahap. Kedudukan anggaran dalam perencanaan menyeluruh perusahaan. Proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir proses perencanaan menyeluruh perusahaan.
Fungsi anggaran. 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menggabungkan manajer bawah dengan manajer atas. Organisasi penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran diperlukan suatu unit organisasi ad hoc yang mengkoordinasikan berbagai jenis usulan anggaran dari berbagai pusat pertanggungjawaban untuk kemudian disusun menjadi rancangan anggaran induk master budget. Penyusunan anggaran aspek teknik. Teknik kuantitatif dalam teknik matematika dan komputer meningkatkan proses penyusunan anggaran, keduanya tidak memecahkan masalah-masalah kritis mengenai pengendalian anggaran. Teknik-teknik kuantitatif yang digunakan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. 1. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situs real dan kemudian memanipulasi model ini untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. 2. Estimasi probabilitas adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Aspek penyusunan anggaran yang kedua adalah aspek perilaku. Penyusunan anggaran yang didominasi oleh perilaku-perilaku manusia. Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran bersangkutan dengan perilaku yang dibawa dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku yang timbul sebagai akibat orang mencoba hidup dengan anggaran. Proses pengendalian anggaran dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu penetapan sasaran, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi kinerja. Proses pengendalian anggaran didahului dengan penetapan tujuan oleh manajemen puncak dan penetapan strategi untuk mencapainya. Penetapan tujuan dan strategi untuk mencapainya dilaksanakan dalam proses penyusunan program atau programming. Yang pertama, penetapan sasaran. Menetapkan sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan. Untuk dapat memerankan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran, manajer yang diberi tanggung jawab memerlukan sumber daya, seperti uang, SDM, serta barang modal. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya adalah proses penetapan peran para manajer dalam mencapai sasaran yang telah dirumuskan. Informasi akuntansi manajemen dalam tahap penetapan sasaran berperan sebagai alat pengirim pesan sekaligus alat untuk mempertegas peran yang disandang oleh para manajer dalam mencapai sasaran anggaran. Yang kedua ada implementasi, penerapan sasaran dalam perusahaan. Tahap implementasi anggaran dilaksanakan melalui 2 kegiatan penting, yaitu komunikasi anggaran dan kerjasama serta koordinasi. Komunikasi anggaran. Manajer fungsi anggaran bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada manajer jenjang menengah dan bawah. Komunikasi anggaran dimaksudkan untuk memperoleh kepercayaan dari manajemen tingkat menengah dan bawah. Kemudian kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil memerlukan kerjasama yang memiliki berbagai macam keterampilan dan bakat. Manajer fungsi anggaran harus menunjukkan departemen mana yang bertanggung jawab atas aspek pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan, individu mana dalam departemen yang bertanggung jawab, dan di mana orang dapat memperoleh bantuan. Agar komunikasi dan kerjasama berhasil dalam implementasi ini, diperlukan pengetahuan mengenai struktur organisasi. Untuk dapat menyelesaikan suatu tugas, orang harus mengetahui peran yang harus dimainkan oleh orang lain, baik dalam organisasi formal maupun informal. Yang ketiga ada pengendalian dan evaluasi kerja, dengan melakukan pemantauan terhadap sasaran yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi antara kinerja dan anggaran yang ditetapkan. Sasaran anggaran tidak dapat tercapai tanpa pemantauan secara terus-menerus kemajuan karyawan dalam mencapai sasaran mereka. Anggaran yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran disusun berdasarkan program. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Rencana jangka panjang memberikan arah kemana kegiatan perusahaan ditujukan. Yang kedua, anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk oleh organisasi perusahaan. Karena tiap-tiap tipe pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Penyusunan anggaran yang tidak sesuai akan mengakibatkan perilaku yang tidak semestinya pada manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggarannya. Yang ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat perencana dan alat pengendali. Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencana dan alat pengendali, penyusunan anggaran harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, organisasi anggaran. Kemudian yang ketiga, penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran. Itu tadi materi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih.